Assalamualaikum Pak Agung, izin Pak Agung. Kabar Eh, Pak? Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? un- untuk yang daftar pribadi Pak, kami waktu menjadi Kabak Humas, setelah itu, setelah kami jadi Kabak Humas itu diganti Pak Smed, itu banyak kejadian bahwa karena terkait dengan Undang-Undang KIP, itu ada orang yang cari masalah dengan Bappenas. Jadi bukan hanya Bappenas sih, dengan instansi-instansi lain, mereka itu minta data pribadi. Data pribadinya itu parah karena mengincar orang-orang tertentu. Nah, kita dengan adanya perubahan data ini, saya harapkan kita tidak bermasalah lagi dengan orang-orang yang mencari keuntungan dengan peraturan Undang-Undang KIP tersebut. Nah, kalau bisa eh, peraturan yang barunya ini ada data yang umum yang bisa dipublikasi, ada data yang rahasia tertentu. Jadi yang di lock mungkin tidak bisa dipermainkan oleh orang lain. Kemudian untuk peraturannya sesuai tadi teman-teman tadi menyampaikan bahwa agar inline keputusan dengan Permen. Bagaimana kalau usul yang di eh, judulnya itu disebutkan nasional, eh, perencanaan pembangunan nasional, bukan perencanaan pembangunan aja. Itu satu. Kemudian yang di menimbangnya di situ di huruf A itu bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen data ini mungkin di perlunya ya. Jadi bahwa dalam rangka penyelenggaraan satu data di perencanaan bangunan nasional itu perlu penyelenggaraan manajemen data. Yang A-nya belum ada perlunya, yang dimenimbang, kemudian yang B-nya itu ada perlu, di C-nya eh, belum ada perlu juga, yang di D-nya ada perlu. Jadi yang di A dan di C di menimbang perlu ditambahkan perlunya itu loh. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kualitas data dan produsen data, perlu meningkatkan kesediaan data di lingkungan Kementerian PPN Bappenas yang di menimbang huruf C. Kemudian di di apa namanya draft perubahan eh, Permen 14/17 itu huruf di menimbangnya C-nya double ya. Yang dipakai yang mana itu? Kemudian di mengingatnya usul agar dimasukkan Undang-Undang UUD 45 di nomor satunya. Karena itu untuk menguatkan landasan kita. Itu dulu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David atas masukannya. Em, izin dari Bapak Ibu peserta yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan kembali? Hmm. Izin, mungkin jika belum ada, saya akan coba membacakan beberapa masukan yang sudah masuk di tim kami ya sebelum rapat ini berlangsung. Mungkin bisa ke bawah lagi Mas Lutfi. Ya, untuk Direktorat DP2D tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung. Kemudian untuk yang dari Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, izin apakah ada perwakilannya yang hadir? Mungkin bisa disampaikan langsung di forum gitu. Jadi di sini masukannya ada dua ya dari Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Yang pertama ini terkait pasal 2 ayat 7, data yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berupa data tidak reguler dan berkesinambungan. Masukannya adalah reguler ini diganti dengan reguler. Jadi yang saya tangkap di sini adalah masukan nomenklatur ya atau redaksional gitu. Baik, ini akan kami pertimbangkan untuk
untuk kami perbarui di draft permennya. Kemudian untuk masukan yang kedua adalah pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2B, di mana pada pasal 1 ayat 2 ini kan disebutkan bahwa suatu data perencanaan pembangunan adalah kebijakan tata kelola data di lingkup Kementerian PPN Bappenas yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan prakarsa strategis pembangunan. Nah, namun pada pasal 3 ayat 2B disebutkan bahwa mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar unit kerja, instansi pusat, dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Nah, izin ini reviewnya adalah bahwa ada perbedaan ini ya, dasar tujuan pada pasal 1 dan pasal 3. Izin ini nanti akan kami juga diskusikan di internal tim bahwa mungkin memang akan kami sesuaikan dengan sesuai dengan SOTK maupun proses bisnis utama Bappenas sendiri ya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari Sesde ada yang ingin menyampaikan kembali tanggapannya, izin saya lanjut ke direktorat selanjutnya yang sudah memberikan tanggapan, yaitu Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa. Apakah ada perwakilannya hadir? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yes. Terima kasih kepada Pak Kapus dan Bu Aziza yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan masukan. Perkenalkan, saya Nixon dari Direktorat Transmisi Ketenagalistrikan, Kedirgantaran, dan Antariksa. Mungkin beberapa masukan yang bisa kami sampaikan, ada beberapa masukan redaksional, juga beberapa masukan substansial, di mana salah satunya mungkin di pasal 15 dalam draft ini Dewan Pengarah itu cukup diberikan mandat yang cukup banyak ya untuk mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan lain-lain. Namun belum ada mekanisme penegakan gitu, bagaimana sanksi atau penghargaan bagi setiap unit kerja yang sudah melakukan tugasnya sebagai produsen data untuk mengumpulkan data-data tersebut. Jadi kalau misalkan ada ayat yang secara spesifik atau eksplisit menyantumkan ini akan mempertegas kembali tanggung jawab atau tugas atau wewenang dari Dewan Pengarah tersebut. Kemudian masukan yang kedua adalah di pasal 25 ayat 1 itu bagian A disebutkan bahwa pengolahan data meliputi pemeriksaan data. Nah, terminologi ini juga digunakan pada pasal ke-28 yang menyebutkan salah satu prosesnya juga adalah pemeriksaan data. Tapi dua hal ini dikerjakan oleh salah satunya adalah wali data, yang satu lagi oleh produsen data. Penggunaan terminologi yang sama ini bisa menimbulkan keambiguan gitu, fungsi dari masing-masing aktor dalam permen ini. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk mengganti terminologi dari pemeriksaan data ini menjadi verifikasi internal data untuk di bagian produsen datanya gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya di pasal 30 juga belum ada kewajiban untuk melakukan verifikasi keamanan secara independen dan berkelanjutan. Nah, oleh karenanya kami memberikan masukan untuk diberikan satu ayat yang memastikan bahwa dilaksanakannya audit keamanan informasi dan uji penetrasi secara berkala yang berdasarkan peraturan BSSN itu dilakukan minimal 1 kali setahun seperti itu. Dan yang dan mungkin beberapa masukan-masukan redaksional lainnya yang sudah kami sampaikan dalam suratnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Nixon atas tanggapannya. Betul, untuk masukannya sudah kami terima ya, sudah kami rekap juga di sini. Izin mungkin saya buka kembali dulu ya sebelum kami menanggapi. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan masukan kembali? Iya, silahkan Pak Eko.
Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ini alhamdulillah dapat semacam disposisi Pak Kapus Wiknyo untuk eh, nonton acara inilah, bahasa kasarnya observer aja gitu kan, ngeliatin. Dan saya tidak berencana untuk memberikan masukan yang sifatnya substantif dalam artian pasal-pasal atau terminologi yang ada di sana. Satu hal yang sering jadi kekhawatiran saya, ini kan teman-teman mau bikin permen, mau bikin Kepmen, nanti bagaimana yang tidak terlibat atau yang sekarang pasif terlibat itu kemudian bisa dapat pemahaman yang baik juga. Jadi kayak saya tadi, saya datang udah ada Pak Medi segala macam tadi, tapi saya juga nggak ngikutin langsung karena nggak fokus ke sini gitu ya. Cuman kepo nanti seumpama ini diproses, ini kan sedang masih ongoing ya Bu ya kalau nggak salah ya prosesnya, atau sudah mau babak final. Baru Pak Eko. Ini Hah? baru ya. Baru pertemuan pertama. Oh, baru pertemuan pertama Mas Iya, Agung ya. Ini siap kalau Pak baru Eko. pertemuan pertama, concern saya kemudian lebih kepada gimana kita bisa mengkomunikasikannya ke keluarga besar Bappenas yang unik-unik Mas Agung. Jadi kita kan serius nih garap ini sekarang. Tapi kemudian tiba-tiba terutama dari generasi saya yang tua-tua gitu misalnya, loh kok ada ini ada itu. Jadi lebih kepada eh, ini lagi jalan. Nanti setelah ini kan pasti sudah ada proses, ada kemajuan. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan kepada para pihak dalam bahasa yang bahasa saya bukan bahasa hukum gitu ya. Bahasanya bahasa awam kalau kayak saya gitu waktu kemarin Pak Wiknyo kasih disposisi bisa ke sini nggak gitu ya. Bayangan saya pertama langsung ini tentang apa sih? Kenapa sih kita perlu ini dan seterusnya yang itu udah dijelasin lumayan lengkap di surat undangannya. Tapi kemudian juga butuh katakanlah eh, yang orang lihat langsung orang akan dapat nge-grab, oh teman-teman Pusdatin Rembang lagi bikin ini karena ini adalah mandat dari sana yang ujungnya ini Mas Agung kalau kita di regional suka ngomong jangan sampai vertical governance-nya kita jaga, kita kawal ketat tetapi horizontal governance-nya nggak bisa kita kerjain. Artinya aturan-aturan main kita ikutin, tapi begitu kita praktik di lapangan kita nggak bisa eksekusi. Ini suka jadi isu nih. Ini yang apa di permen-permen di peraturan-peraturan pemerintah kadang-kadang kalau dibaca, oh ya bagus ini kaitannya apa-apa-apa, tapi begitu dia mau jalan, mau dieksekusi nggak bisa. Jadi jangan sampai ini mungkin saya kebawa kemarin ada Ibu Soraya itu nyampein proposal policy papernya soal rimba hukum dan hukum rimba. Kalau hukum rimba kan jelas yang kuat yang menang. Kalau sekarang kan rimba hukum jadi saking banyaknya aturan-aturan sehingga akhirnya kita jadi bingung mau pakai yang mana. Meskipun saya yakin tujuannya dari membuat ini adalah untuk memudahkan kita di Bappenas. Lebih kepada reminder aja Pak Agung dan teman-teman, nanti berharap misalnya akan ada produk komunikasi untuk yang awam dalam artian tidak mengikuti proses ini, jadi kita tahu bahwa SDPP itu apa dan bagaimana nanti praktek sederhananya. Tadi ada Pak David kalau nggak salah cerita pengalaman di masa lalu beliau ketika data bisa jadi isu. Itu aja sih Pak Agung. Nanti mudah-mudahan kalau udah ketemu lagi saya bikin catatan deh. Terima Makasih kasih Pak Eko. banyak untuk waktunya Ibu Makasih Moderator. banyak Saya Pak. belum hafal. Pak Agung makasih ya. Mohon maaf wajahnya nggak kelihatan. Ya, terima kasih banyak Pak Eko atas masukannya. Izin ada Pak David raise hand kembali. Ya, izin Ya, silakan Pak. Pak Agung dan teman-teman. Eh, Pengalaman saya ada orang dari luar Bappenas. Dulu kita Bappenas itu gabung sama Equin. Dia udah pensiun dari sana, tapi dia di dosen. Dia suka datang ke perpustakaan, terus pakai data Bloomberg, pakai data yang kita sediakan di sana. Apakah satu data ini bisa dipakai oleh orang luar dari Bappenas atau bisa diobjekkan oleh orang dari Bappenas ke orang luar? Kalau itu tidak hanya untuk konsumsi orang Bappenas, mungkin sebaiknya dicantumkan peraturan bahwa ini adalah konsumsi untuk perencanaan pembangunan nasional untuk PNS Bappenas atau ASN Bappenas. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Izin Bapak Ibu mungkin akan ditanggapi dahulu ya Pak. Sebelum kita buka lagi nanti sesi untuk masukan dan tanggapannya. Silakan Pak Kapus. Ya.
Terima kasih Mbak Indri, Bapak Ibu, Pak Eko, Pak Joni, Pak Mirza, Pak David. Ya ini kemarin juga diskusi Pak Joni, ini apakah semua produsen data begitu ya? Nanti kami lihat lagi Pak. Mungkin kalau kalau data mitra itu tidak dihitung produsen seharusnya. Dia hanya nanti harapan kami disimpul penggunanya di sekretariat Pak. Jadi semua data-data biasanya unit kerja minta data lewat kami khususnya yang data mikro. Tapi kalau data mitranya langsung biasanya Pak, karena kan mitra lebih mendengar ya mitra gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang data yang di mitra itu nggak ada di data Renbank. Nah, itu nanti mungkin kami akan coba minta bantuan Sesdep untuk mengkonsolidasikan itu. Tapi tadi mungkin poinnya valid Pak. Mungkin nanti kami cek ulang apakah termasuk kami diskusi juga dengan teman-teman Biro Hukum ya dan SDI, apakah semuanya produsen data atau bisa kita pilah ya, atau yang memang sudah benar-benar menghasilkan data untuk indikator pembangunan gitu. Pak Mirza, terima kasih Pak. Ini ada banyak masukan. Saya kira banyak kan bisa kita langsung tambahkan ya. Kecuali tadi yang diskusi mengenai data pribadi ya. Nanti kita akan diskusi lagi mungkin dalam sesi kecil mendebatnya teman-teman Biro Hukum. Yang tentang PDN nggak disebutkan, saya setuju Pak. Nanti kita coba keluarkan, dibuat umum saja. Dan SDM keamanan nanti kami tambahkan. Nah, bagaimana unit kerja yang punya portal data dan repositori tadi ya, ini pada praktiknya banyak portal data Ranter Bu Ses itu memang portal atau dashboard itu untuk dikonsolidasikan. Inginnya ada satu per kedeputian gitu ya. Makanya kami sedang juga diskusi teman-teman Sesdep bagaimana kalau sifatnya hanya menampilkan data saja gitu kan, tidak ada data transaksi seperti Krisna, Imonef itu per deputi satu saja gitu ya. Nah, repositori ini kebetulan nggak sebanyak dashboard. Kalau repositori itu ada beberapa yang memang kami tahu memiliki ya, Astri juga. Tapi itu memang ada fungsinya gitu ya. Nanti juga kami coba pikirkan bagaimana ini juga nanti kalau repositori yang disusun pusatin kan comments ya. Apakah nanti bahan-bahan yang itu bisa menjadi sub bagian dari comments atau bagaimana, nanti ini juga kami coba pertimbangkan Pak. Terima kasih Pak, ini sudah di note. Nanti mohon dicatat ya teman-teman tim ya. Dan tentang revisi Permen 16 2020, makasih Pak. Nanti kita akan berkoordinasi dengan tim dari Bu Dini dan tadi Mas Agung ya. Pak Eko, menarik tentang komunikasi Pak. Ini kami catat Pak. Memang nanti tentu kami bekerja sama dengan teman-teman Biro Hukum. Ada banyak produk permen yang mungkin terbit ya. Dan mungkin perlu sesi sosialisasi atau bahkan materi ya. Materi publikasi yang sifatnya ilustratif dan ramah gitu ya terhadap awam. Nanti kami coba upayakan Pak. Tentu di bawah panduan dari teman-teman Biro Hukum. Masukan Pak David juga, makasih Pak ke judul dan segala macamnya penyelenggaraan nanti kami adopsi. Nah, data Bloomberg dari ini Pak, untuk data-data yang ada di data Renbank hanya bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki SSO. Memang ini juga kami bekerja sama dengan Biro SDM menggarisbawahi bahwa SSO ini tidak untuk di sharing-sharing gitu. Jadi hanya individual gitu ya. Jadi kalau dia sudah memiliki SSO maka dia bisa mengakses data yang ada di Bappenas gitu ya. Nah, Bloomberg beda lagi. Untuk Bloomberg dan juga beberapa fitur lain seperti data CEIC ya, yang teman-teman makro sering pakai itu harus mendaftarkan akun. Jadi, dan harus diakses di komputernya langsung dengan menggunakan sidik jari orang yang ditunjuk gitu ya. Nah, itu relatif lebih mudah dijaga gitu ya penyebarluasannya. Tapi memang data Renbank itu juga kami klasifikasikan Pak, ada yang sifatnya terbuka. Jadi tanpa login dia bisa lihat juga ya. Ada juga yang sifatnya terbatas begitu ya. Itu hanya yang memiliki SSO. Ada juga yang tertutup, ada nggak Bu tertutup? Di data Renbank ada juga tertutup ya, hanya untuk tertentu ya. Iya. Mungkin nah itu nanti kami coba ini kan Pak, kami coba atur lagi. Tapi untuk Bloomberg dan yang fitur-fitur memang harus mendaftarkan akun. Mungkin begitu dari kami Bu Mbak Indri. Mungkin silakan kalau Bu Aziza ada tambahan.